Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sebelum kami awali syarahan ini, izinkanlah kami membawakan sebuah pantun. Kepulauan Riau sungguh memikat, warganya ramah juga sopan. Jika pemuda penuh semangat, jayalah negeri, majulah peradaban. Pemuda merupakan aset yang begitu berharga bagi kemajuan sebuah agama, bangsa, dan negara. Sejarah telah mencatat dengan indah akan peran pemuda dalam merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui karya-karya monumentalnya. Dalam konteks keislaman, kemajuan peradaban yang dipimpin oleh Rasulullah senantiasa selalu terdapat pemuda dalam posisi-posisi yang strategis. Dalam buku Barisan Pemuda Zaman Nabi, karya Yusuf Abdul Karim dan Zuhair Mustafa, dijelaskan begitu banyak pemuda-pemuda yang membantu Rasulullah untuk membangunkan peradaban Islam. Sebut saja ada Usamah bin Zaid di usia 18 tahun telah menjadi panglima perang termuda. Ada Ja'far bin Abi Talib, seorang diplomat muda yang ulung. Ada Zaid bin Sabit, seorang sekretarisnya Rasulullah. Dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan dalam konteks keindonesiaan, pemuda sanggup bersatu untuk mengusir penjajah dengan sumpah pemudanya. Pemuda berani mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan mereka berani berkiprah nyata demi reformasi bangsanya. Dengan lantang, Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, mengungkapkan, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Mengingat betapa pentingnya peran pemuda. Oleh karena itu, peranan pemuda dalam membangun peradaban bangsa adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid kedua halaman 354 menafsirkan ayat tersebut. Dan hendaklah orang-orang yang memberikan aneka nasihat kepada pemilik harta agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya terbengkalai. Hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak yang lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima nasihat-nasihat seperti itu? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan anak-anak mereka di masa depan. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan sekuat kemampuan mereka untuk mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yahsya. Kalimat tersebut merupakan sigot amr atau perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya suatu perintah adalah wajib. Oleh karena itu wajib bagi saya, kita dan seluruh masyarakat bangsa untuk merasa takut. Lau taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Jika meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah apa hadirin? Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling kita takutkan adalah lemah akhlak. Dengan demikian hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Gurindam 12 pasal 11 karya Raja Ali Haji yang merupakan warisan budaya Kepulauan Riau. Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Gurindam 12
hendaklah jadi kepala, buang segala yang cela, yang bermakna. Berbuat terbaik untuk bangsa dan negara adalah perilaku terpuji. Mempertahankan jati diri bangsa merupakan budi pekerti yang mulia. Pendidikan budi pekerti dalam bait ini adalah seorang pemimpin. Menjadi pemimpin, jangan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang menyakiti, bahkan perbuatan yang menyusahkan orang lain. Oleh karena itu, jika 5 kelemahan tersebut sudah melekat dalam generasi pemuda, maka mereka bukannya sebagai pelopor pembangunan, akan tetapi sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Lalu timbul pertanyaan, sosok pemuda yang bagaimana yang mampu membangun peradaban negeri? Mari sama-sama kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. kami menceritakan kepadamu ya Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam sepatut tafsirnya menjelaskan, kami menceritakan kepadamu ya Muhammad berita aneh mereka tentang pemuda Ashabul Kahfi dengan cerita yang sebenar-benarnya tanpa ditambahi atau dikurangi sedikit pun. Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Sifatul Bayan li Ma'anil Quran menceritakan sosok pemuda Ashabul Kahfi dalam ayat itu. Konon pada masa pemerintahan Raja Dikyanus hiduplah beberapa pemuda yang bersikukuh untuk menyebarkan agama yang berbeda dengan keyakinan rajanya pada masa itu. Lalu mereka dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh prajurit kerajaan. Dan mereka berlindung di sebuah gua. Lalu mereka tertidur selama beberapa ratus tahun lamanya. Al-Quran mengabadikan mereka dengan nama Ashabul Kahfi. Hadirin, Ashabul Kahfi adalah pemuda yang tangguh pendirian, pemuda yang gagah, pemuda yang siap membela agama, pemuda idaman yang siap membela keyakinan. Demi satu keyakinan, mereka lebih baik mati berkalangan tanah
daripada hidup bercerminkan bangkai. Demi satu keyakinan, mereka lebih baik meninggalkan kampung halaman daripada meninggalkan satu keyakinan. Pemuda yang seperti inilah harapan penerus bangsa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam konteks pemuda Indonesia, beberapa pemuda yang ikut andil menjadi peranan penting dalam membangun peradaban agama, bangsa dan negara Indonesia. Sebut saja ada Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tidak hanya itu, ada Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sedangkan di sisi lain, Indonesia mempunyai beberapa tokoh pendakwah muda. Sebut saja ada Ustadz Hanan Ataki, Habib Jafar, Ustadz Handi Boni yang dinilai masuk ke generasi milenial dan generasi Z. The young person is a power, inspiration, and also creativity. Pemuda adalah sosok yang memiliki kekuatan, inspirasi, dan kreativitas. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pantas jika pemuda dianggap sebagai calon pemimpin bangsa. Syubbanul Yaum Rijalul God, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Baiknya pemuda hari ini akan membawa peradaban yang baik di masa yang akan datang. Sedangkan hancurnya pemuda hari ini akan membawa kehancuran pada peradaban yang akan datang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, generasi tua menawarkan masa lalu karena pengalamannya, sedangkan generasi muda menawarkan masa depan karena harapannya. Maju mundurnya suatu peradaban tergantung pada tangan pemuda. Dengan demikian hadirin, dari uraian tersebut dapat kami ambil dua kesimpulan. Yang pertama, pemuda berperan sebagai agen of change menuju kemajuan untuk peradaban bangsa dan agama. Dan yang kedua, pemuda berperan menjaga nilai-nilai luhur agama, bangsa dan negara. Semoga kita yang ada di sini termasuk pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi, dan semoga kita termasuk pemuda-pemudi yang beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Jika sikap ini kita tumbuh kembangkan, maka peradaban akan maju, generasi muda semakin bermutu. Sebelum kami akhiri syarahan ini, izinkanlah kami membawakan sebuah pantun. Duduk santai di laman bonde, Indah dipandang, sejuk dirasa. kemajuan peradaban tergantung pemuda, karena mereka tonggaknya bangsa. Sekian dan demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.